Shalom Bapak Inang Hita Haganupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pada malam ini, pada pertemuan kita, diambil dari Efesus pasal 5, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan. Saudara-saudara terkasih, banyak orang yang pada akhir ini suka memakai kata kepo, suka memperhatikan orang lain, rumah tangga orang lain, suami atau istri orang lain, kepo kepada pekerjaan orang lain, kepo pelayanan orang lain, kesalahan orang lain, kepo pendapatan orang lain, memperhatikan status orang lain. Bapak Inang, pemuda dan sekolah minggu, malam ini kita mau diajak oleh Apostel Paulus untuk tidak hanya sibuk, kepo, dan memperhatikan orang lain, tapi kita mau memperhatikan diri kita secara seksama. Makanya Paulus mengatakan, perhatikanlah hidupmu seksama, bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan teliti, perhatikan lebih detail, perhatikan lebih fokus bagaimana kita hidup. Apalagi di hari-hari yang jahat ini, seperti Apostel Paulus katakan. Hari-hari jahat maksudnya adalah hari-hari buruk, hari-hari licik, keji, keras, hari-hari yang sulit, yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini. Dan hari-hari ini memang kita alami dan kita rasakan dalam keseharian kita sekarang. Tapi malam ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anak-anak terang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa mau kita perhatikan dengan seksama? Yang pertama, agar kita semakin hidup dengan arif dan bijaksana. Mari perhatikan dengan seksama, sudahkah kita hidup dalam arif dan bijaksana sekarang? Apa yang dibutuhkan di hari-hari yang jahat ini? Berhikmahlah, hiduplah arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana kelola keuangan, arif dan bijaksana kelola pengeluaran, kelola konflik, arif dan bijaksana menentukan keputusan yang tepat, bahkan arif dan bijaksana mengelola waktu yang ada. Dan Apostel Paulus secara tegas mengatakan, ini sebagai tanda orang yang arif dan bijaksana adalah dia bisa mempergunakan waktu yang ada. Dalam bahasa lain Paulus mengatakan seperti ini. Kata pergunakanlah waktu yang ada, dia katakan tebuslah waktu yang ada. Menebus artinya mengembalikan sesuatu. Bukankah ini saatnya kita menebus waktu kita? Menebus waktu untuk anak-anak yang nyaris hilang selama ini. Menebus waktu kita untuk tinggal di rumah yang selama ini mungkin kita jarang di rumah. Menebus waktu kita yang hilang selama ini. Karena selama ini kita nyaris mungkin punya jam yang mahal, tapi nyaris tidak punya waktu. Sekali lagi, kita bisa punya jam, tapi banyak orang tidak punya waktu. Perhatikan dengan seksama.
Sudahkah hidup kita arif dan bijaksana? Yang kedua, perhatikan dengan seksama. Sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan? Mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadikanlah apa yang terjadi dengan pandemi ini membawa kita kepada suatu titik yang semakin mengerti kehendak Tuhan. Jika dalam perusahaan ada prinsip cooperative value, saatnya kita mengembangkan hari ini prinsip family value, di mana semua anggota keluarga berusaha untuk cari kehendak Tuhan, hidup dalam damai kasih, dan sehati sepikir. Perhatikan dengan seksama. Biarkan pandemi ini, apa yang terjadi sekarang ini, cara bagi kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, Paulus ingin mengatakan kepada kita, perhatikanlah dengan seksama, agar kita dipenuhi oleh roh dan menjauhi segala kemabukan dan hawa nafsu. Mari kita perhatikan apa yang memenuhi hati kita sekarang. Roh apa yang memenuhi hati kita sekarang? Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita. Kiranya Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kita dalam melalui hari-hari yang jahat ini. Mari jauhkan segala hawa nafsu. Mari jauhkan segala kemabukan yang memang melalui kondisi kita hari ini seolah-olah semuanya itu sia-sia. Perhatikan dengan seksama. Yang keempat, kita mau perhatikan dengan seksama. Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita memuji Tuhan? Sudahkah kita bernyanyi bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati? Orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang dipenuhi oleh roh dan mata hatinya tertuju pada Tuhan, dia akan selalu memiliki alasan yang patut disyukuri untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala hal dalam hidupnya. Bapak Inang, pemuda dan sekolah minggu, kondisi kita sekarang ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan bertindak, berkarya atas hidup kita. Kita dipanggil untuk bersyukur. Bahkan di tengah-tengah wabah seperti ini, kita dapat melakukannya ketika kita tahu bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Jika kita sulit mengucap syukur atas apa yang terjadi, cobalah mengucap syukur atas apa yang tidak terjadi. Itu bisa menolong kita agar kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan dengan seksama. Sudahkah? Yang kelima, perhatikanlah dengan seksama. Sudahkah kita saling merendahkan hati satu sama lain di dalam takut akan Kristus? Sering yang menghambat kemajuan kita adalah perselisihan dan perbantahan. Seringkali orang Kristen membiarkan roh perselisihan dan roh perbantahan ini tumbuh subur dalam hatinya. Bagaimana selama stay at home ini, Bapak Inang? Perselisihan, perbantahan, karena 24 jam kita tatap muka. Jangan-jangan topik diskusi pun sudah mulai habis. Tapi Paulus mengingatkan, perhatikanlah dengan seksama. Demi keutuhan, mari saling merendahkan hati dan takut akan Kristus. Artinya, demi keluarga ini, segala keinginan, segala pendapat, segala bantah-bantahan, segala hak dan kewajiban, mari abaikan. Dan di atas semuanya itu, marilah takut akan Tuhan. Biarkan kehendak Kristus yang lebih penting daripada semuanya itu. Sehingga Bapak Inang, pemuda dan sekolah minggu, mari perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup selama ini. Sudahkah hidupku berkenan kepada Tuhan? Sudahkah hidupku sebagai sarana cara bagiku untuk memuliakan dan memuji Tuhan, sehingga dengan itu aku bisa mengucap syukur dalam segala hal atas hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajari kami pada malam ini, agar kami semakin memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, yang menuntun kami dan menolong kami,
memberikan pengertian bagi kami Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera atas kami, sehingga melalui kondisi yang kami alami saat ini menjadi kesempatan bagi kami untuk hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.